Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh-soleha? Bagaimana kabar ayah bunda di rumah? Dimanapun ayah bunda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anandaku semua masih diberi kesehatan dan masih diberi kesenangan oleh Allah, kesenangan dalam belajar, kesenangan dalam melakukan kebaikan, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali mengikuti pelajaran karakter pada hari Rabu. Seperti biasanya setiap hari Rabu akan belajar karakter. Nah, hari Rabu tanggal 11 November 2020. Nah, kita masih belajar pada pilar tentang tanggung jawab. Nah, hari ini indikatornya adalah memelihara fasilitas umum di sekolah. Memelihara fasilitas umum di sekolah. Apa itu fasilitas umum di sekolah? Ada yang tahu? Nah, fasilitas umum yang ada di sekolah adalah fasilitas umum, maksudnya fasilitas yang dapat digunakan atau dimanfaatkan bersama, dimanfaatkan oleh banyak orang. Misalkan di sekolah berarti dimanfaatkan oleh banyak siswa. Ada yang tahu apa contohnya? Contoh dari fasilitas umum. Yang pertama, meja, ruang kelas, kursi, toilet di sekolah. Ruangan kelas tadi Bunda sudah sebutkan ya. Ruangan sekolah, tempat cuci tangan, perpustakaan. Nah, itu beberapa contoh fasilitas umum yang kita miliki di sekolah kita, atau dimiliki di beberapa sekolah yang ada. Nah, fasilitas umum yang tadi sebagai warga atau sebagai siswa yang ada di sekolah, misalkan di SDIT Al-Hikmah, kita memiliki kewajiban atau memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Jadi kita harus bersama-sama menjaga fasilitas umum yang ada di sekolah. Kita memeliharanya supaya tidak rusak. Kita menjaganya, memeliharanya supaya bisa dipakai dalam waktu yang lama. Nah, apa yang Ananda rasakan ketika ruangan kelas itu bersih? Pasti kita akan merasa nyaman untuk belajar. Kita akan merasa nyaman untuk mengaji, murojaah. Kemudian bagaimana perasaan Ananda ketika ruangan kelas tersebut kotor? Pasti kita tidak akan merasa nyaman untuk belajar. Nah, jadi harus sama-sama bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Kalau ada sampah dilihat, walaupun bukan kita yang berbuat, kita harus memungutnya. Terus menjalankan piket di sekolah. Nah, kemudian selain ruangan kelas, meja dan kursi kita jaga bersama, tidak boleh dicoret-coret ya, tidak boleh dicoret-coret. Kursi dan mejanya harus bersih, karena itu merupakan milik bersama. Jadi harus dijaga bersama supaya bisa dipakai dalam waktu yang lama, supaya tahan, tidak cepat rusak, tidak cepat kotor. Nah, yang ketiga adalah toilet. Toilet yang biasa sering kita dapatkan bau atau kotor, itu pasti kita akan merasa tidak nyaman ketika ingin memakainya. Berbeda dengan kalau toilet tersebut bersih, harum, pasti kita akan
lebih nyaman menggunakan toilet tersebut. Jadi karena kita sama-sama pakai toilet tersebut, jadi kita juga harus sama-sama untuk membersihkan toilet tersebut. Nah, kemudian ruangan kelas selain meja kursi ada dinding. Dinding kelas atau dinding sekolah supaya kelihatannya indah, kelihatannya bagus dipandang, kita tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah atau dinding kelas supaya tetap cantik dilihat, bersih dilihat temboknya. Ya, Ananda Soleh Soleha, kita harus sama-sama menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan sekolah kita. Jadi tidak boleh mencoret-coret dinding sembarangan ya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Jadi alangkah baiknya kalau sekolah kita terlihat bersih, tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada pembungkus makanan yang berserakan. Jadi kalau sudah makan harus bertanggung jawab membuang sampah makanannya di tempat sampah. Nah, kebersihan tempat cuci tangan juga harus dijaga bersama ya. Nah, itu adalah contoh dari fasilitas umum yang ada di sekolah. Nah, fasilitas umum yang biasa kita dapatkan di luar sekolah misalkan apa? Misalkan di jalanan biasa kita lihat sampah yang berserakan atau sudah ada tanda larangannya, dilarang buang sampah, tapi masih banyak yang membuang sampah di area tersebut, di pinggir jalan biasa kita sering lihat. Kemudian di sungai biasa masih banyak yang membuang sampah di sungai. Fasilitas umum yang lain tadi sudah ada jalanan, sungai, masjid. Di masjid itu tempat kita sholat. Jadi kalau kita menggunakan masjid untuk sholat, kita juga harus bertanggung jawab untuk memelihara kebersihan masjid tersebut ya. Jadi kita harus mencintai kebersihan. Sebagaimana dikatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, anak soleh soleha, tadi Bunda sudah sebutkan satu persatu fasilitas umum yang ada di sekolah dan fasilitas umum yang ada di luar sekolah ya. Nah, tugas hari ini Bunda mau Ananda menuliskan apa saja yang sudah Ananda lakukan untuk memelihara fasilitas yang ada di sekolah, fasilitas umum yang ada di sekolah, dan bagaimana perasaan Ananda ketika melakukan tanggung jawab tersebut, melakukan memelihara fasilitas umum. Bagaimana perasaan sebagai Nah, bagaimana perasaannya? Jadi tuliskan perilaku. Nah, jadi tugasnya tuliskan perilaku apa saja yang telah Ananda lakukan untuk memelihara fasilitas umum yang ada di sekolah dan bagaimana perasaan Ananda saat melakukannya. Oke, Ananda Saleh-Saleha, pesannya Bunda, kita sama-sama menjaga fasilitas umum yang ada di sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah, di rumah juga. Di rumah, karena di rumah itu ayah bunda dan kita yang punya rumah, jadi harus kita harus sama-sama menjaga kebersihan rumah, kebersihan kamar, kebersihan toilet, semuanya, kebersihan halaman, pokoknya yang ada di rumah kita harus sama-sama memeliharanya, kita harus sama-sama menjaga kebersihannya. Oke Ananda, syukron Ananda Saleh-Saleha sudah mengikuti pelajaran Bunda hari ini. Jazakumullahu khair ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.